Surah ke-63 Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza ja'akal munafiqun, tak kala datang kepada kamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu la Rasulullah, benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu, dan Allah dia mengetahui innaka la Rasuluh, bahwa kamu adalah benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah dia menyaksikan mengetahui innal munafiqina, bahwa orang munafik itu lakadibun, adalah benar-benar pendusta. Ittakhadhu aimanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnatan, sebagai perisai tameng. Fasuddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a, sesungguhnya mereka sangat buruk, makanu ya'malun, apa yang mereka telah lakukan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Bahwa mereka bersumpah, mereka beriman adalah untuk menjaga harta dan diri mereka agar jangan dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. Dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu dikarenakan mereka telah beriman dengan ucapan. Summa kafaru, kemudian mereka mengingkari dalam hati. Fatubi'a ala qulubihim, dan telah ditutup, dikunci atas hati mereka. Fahum la yafqahun, lalu mereka tidak dapat mengerti kebenaran iman. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka, apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan membuatmu kagum ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka, karena keelokannya. Wa iyaqulu, dan apabila mereka berkata, tasma' liqaulihim, kamu akan mendengarkan terhadap perkataan mereka. Ka'annahum khusubun musannadatun, seolah-olah mereka kayu jasad tanpa roh yang disandarkan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira setiap teriakan keras alaihim adalah ditujukan kepada mereka. Humul adu, mereka adalah musuh, fahdharhum, maka waspadalah, jangan percaya terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari iman. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan kamu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Diumpamakan, mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar, itu untuk menyatakan sifat mereka yang jelek, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka itu pandai berbicara, tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Anna yufakun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan pada mereka, ta'alau, marilah kalian beriman, yastaghfir lakum Rasulullah, agar nanti Rasulullah memohonkan ampun untuk kalian. Lawau ru'usahum, namun mereka memalingkan kepala-kepala mereka. Wa ra'aitahum, dan kamu melihat mereka yasudduna, mereka berpaling dari semua ajakanmu. Wa hum mustakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan kepada kamu, mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Di sini Qatadah meriwayatkan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang menolak dan berpaling tak kala ada seorang yang datang kepadanya dan mengusulkan, andai kau menghadap Rasulullah, tentu dia akan memintakan ampunan untukmu. Dia berpaling, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum, apakah kamu memintakan ampunan untuk mereka, amlam tastaghfir lahum, atau tidak kamu mintakan ampunan kepada mereka, lan yaghfirullahu lahum, tidak akan pernah Allah memberikan ampunan untuk mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Humul ladzina yaquluna, mereka adalah orang-orang yang mereka berkata kepada kaum Ansor,
La tunfiqu, janganlah kalian menginfakkan harta alaman inda Rasulillah, kepada orang kaum muhajirin inda Rasulillah yang berada di sisi Rasulullah, hatta yang faddu, sehingga mereka bubar dari Rasulullah. Walillahi khazainu samawati wal ard, dan kepunyaan Allah adalah perbendaharaan rizki semesta langit dan bumi. Walakinna al munafiqin, akan tetapi orang munafik, la yafqahun, mereka tidak mengerti, tidak memahami. Ya. Sama saja bagi mereka engkau Muhammad memohonkan ampunan atau untuk mereka, atau tidak engkau memohonkan ampunan bagi mereka, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ya, di sini Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan sabda Rasulullah. Ya, aku akan memintakan ampunan bagi mereka kaum orang munafik, ya, lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Mereka berkata kepada orang Ansor, ya, kepada orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tapi orang munafik itu tidak mengetahui, tidak memahami. Ya, yaquluna la in roja'na, mereka berkata sungguh apabila roja'na, kita telah kembali dari perang, ya, perang Bani Mustalik, ilal Madinati, ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu, maka pastilah mengusir mereka al-azzu, orang yang mulia, orang munafik, minhal azallu, ya, dari Madinah orang-orang yang hina, orang-orang yang lebih hina terhadap orang yang lebih hina, al-azallu, terhadap orang yang lebih hina, orang mukmin maksudnya. Walillahil izzatu, padahal bagi Allah, ya, Allah lah kekuatan, al-izzatu, kekuatan kemenangan, wali rasulihi, dan bagi Rasulnya, walil mu'minin, dan juga bagi orang beriman. Walakinnal munafikin, tetapi orang munafik, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi Zaid bin Arqam berkata, peristiwa ini terjadi pada saat perang Tabuk. Suatu ketika aku mendengar Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, berkata kepada temannya, kalian jangan menafkahi orang-orang yang dekat dengan Muhammad sebelum mereka keluar dari agama mereka. Ya, jika kelak kita kembali ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina di kota itu. Aku memberitahu hal itu kepada pamanku. Kemudian pamanku bercerita hal tersebut kepada Rasulullah. Rasul memanggilku dan Abdullah bin Ubay berkata pada para temannya. Abdullah bin Ubay beserta para temannya lalu menanyakan berita itu kepada kami. Abdullah dan temannya bersumpah bahwa mereka tidak berkata seperti itu. Rasul ternyata lebih percaya kepada mereka. Karena itu turunlah ayat ini dan yang menegaskan bahwa kaum munafikin selalu berdusta, ya, tetapi walakinnal munafikin la ya'lamun, orang munafik itu tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan, menyibukkan harta kalian, wala auladukum, dan jangan pula anak kalian, an dzikrillah, dari zikir, mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, ya, mereka adalah orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan kalian infakkanlah, tunaikanlah zakat, mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian, min qabli, dari sebelum ayyatiya ahadakumul maut, jadi sebelum datang kematian kepada salah satu dari kalian. Fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, mengapa tidak engkau tangguhkan, akhirkan aku ila ajalin qarib, sampai masa waktu yang dekat. Fa'as-saddaqo, sehingga aku akan bersedekah. Fa'as-saddaqo wa akun minas solihin, dan aku menjadi orang yang termasuk orang yang soleh. Walan, ya, dan tidak akan pernah yu'akhirallahu, Allah menangguhkan, mengakhirkan nafsan, kematian seseorang, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Ya. Berakhir surah Al-Munafiqun di ayat 11. Walan yuakhirallah wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dilendeng selawase urip. Surah 64 At-Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Senantiasa bertasbih lillah kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lahul mulku, miliknya semua kerajaan kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya segala bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Walladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian, ya. Faminkum kafir, faminkum kafir, minkum kafir. Sebagian dari kalian orang kafir, wa minkum mu'min, dan sebagian yang lain mukmin, beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dia telah menciptakan semesta langit dan bumi bil haqqi, dengan tujuan yang benar. Wasawwarakum, dan dia membentuk kalian dari rahim, dalam rahim. Fa ahsana suwarakum, dia memperindah rupa kalian. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali pada hari kiamat. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ya'lamu ma tusirrun, dan dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Wa ma tu'linun, dan yang kalian nyatakan. Wallahu alimun bi dzatis sudur, dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, di dalam hati kalian. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru, apakah kamu belum datang kepada kalian naba, berita, naba'ul ladzina kafaru, berita orang-orang yang ingkar, min qabl, dari sebelum kalian. Fadzaku, maka mereka telah merasakan wabala amrihim, akibat buruk siksa, ya, akibat buruk amrihim, urusan perbuatan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Apakah kamu belum sampai kepadamu? Apakah belum sampai kepada kamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu, ya. Apakah belum sampai kepada kamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim, demikian itu dikarenakan bahwasanya mereka dahulu datang kepada mereka rusuluhum, rasul mereka, bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Faqalu, mereka berkata, abasyarun yahdunana, apakah seorang manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Fakafaru, kemudian mereka ingkar. Watawallau, dan mereka berpaling dari Allah. Wastaghunallahu, dan Allah tidak butuh iman mereka. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang, ya, telah berprasangka, orang-orang yang kafir, ingkar, an lan yub'asu, allai yub'asu, bahwa tidak akan pernah mereka dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah tidak, dan demi Tuhanku, la tub'asunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna, kalian pasti akan diberitahukan. Bima amiltum, tentang apa yang telah kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Nah, fa'aminu billah, maka imanlah kalian kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wan nur, dan cahaya, yaitu Al-Qur'an, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap kalian Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yauma yajma'ukum, ingatlah pada hari dia mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan kiamat. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari diungkapkan kesalahan-kesalahan. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan dia melakukan kebaikan, yukaffir anhu, niscaya Allah menghapus, menutup, anhu, darinya, sayiatihi, kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin, dan dia Allah memasukkan ke dalam taman-taman surga, tajri, yang mengalir min tahtil anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, sebagai orang yang kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Walladzina kafaru wa kadzabu, dan orang-orang yang kafir dan mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, khalidina fiha,
mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma asaba min musibatin, ya, dan tidak menimpa musibah ya pada seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin kehendak Allah. Wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka dia akan memberi petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa atiullah wa atiur rasul, dan kalian taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Fa in tawallaitum, dan apabila kalian berpaling dari Allah dan Rasul, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami hanya menyampaikan risalah yang jelas. Allahu la ilaha illa huwa, Allah, ya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwan lakum, musuh bagi kalian, dapat melakukan, artinya dapat melalaikan ibadah. Fahdaruhum, maka waspadalah terhadap kalian terhadap mereka, waspada. Wa in ta'fu, dan apabila kalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan kalian berpaling hati kepada mereka, kalian berpaling hati ya kepada mereka, tasfahu, wa taufiru, dan kalian mengampuni perbuatan mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ini diturunkan kepada kaum ahli Mekah, suatu kaum ahli Mekah yang masuk Islam, tetapi istri dan anak-anak mereka enggan mengikuti mereka di Mekah Madinah. Saat tiba di Madinah, mereka melihat banyak sahabat Rasulullah yang telah berhasil memahami agama Islam. Akibatnya mereka bermaksud menghukum istri dan anak-anak mereka yang enggan berhijrah ke Madinah. Akhirnya turun, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan, kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Innama amwalukum, ya, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, adalah fitnah, ujian atau pencobaan. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya adalah pahala yang besar. Ya, fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Wasma'u, dan dengarkanlah, terimalah apa yang diperintahkan. Wa ati'u, dan kalian taati. Wa anfiqu, dan kalian infakkan, berikanlah khairan, nafkah yang baik, li anfusikum, untuk diri kalian. Wa man yuqa, ya, dan siapa yang dia dipelihara syuhha nafsihi, dari kekikiran syuhha nafsihi, kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagi kamu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang yang beruntung. Di sini Sa'id bin Jubair meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin. Ya, ketika ayat mereka meningkatkan frekuensi ibadah mereka sampai kaki dan dahi mereka bengkak dan luka-luka. Jadi ketika ayat 3 ya, surah ketiga 102 diturunkan, mereka meningkatkan frekuensi ibadah mereka sampai kaki dan dahi mereka bengkak dan luka-luka. Ya. In tuqridullah, ya. In tuqridullah qardhan hasana, apabila kalian meminjamkan bersedekah kepada Allah qardhan hasana, dengan pinjaman sedekah yang ikhlas, yang baik, yudha'ifhu lakum, dia niscaya akan melipat gandakan balasan kepada kalian, wa yaghfir lakum,
dan Dia akan memberikan ampunan pada kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha mensyukuri, Maha membalas, dan Maha penyantun. Ya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untuk kamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Alimul ghaibi wasyahadah, yang Maha mengetahui hal yang gaib, rahasia, wasyahadah, dan hal yang nyata, yang nampak. Al-Azizul Hakim, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Ya, yang Maha mengetahui yang gaib, yang nyata, yang Maha perkasa, dan Maha bijaksana. Ya. Berakhir surah Taghabun di ayat 18. Alimul ghaibi wasyahadah, yang Maha mengetahui al-ghaib, Maha mengetahui yang gaib, rahasia, wasyahadah, dan yang tampak, yang nyata. Al-Azizul Hakim, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Dileleng selawase urip.